Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى سيدنا المهاجر الله وسبق المقدم تغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Kita buka kitabnya halaman 1 dari pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalina khatimil anbiya'i wal mursalina wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina وبعد فقد سألني بعض الراغبين من الإخوان الصادقين أن أجمع ما تجب معرفته على مباشر عقد النكاح من الأمور اللازمة شرعا على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأجبته إلى ذلك وكتبت هذه الورقات وسميتها المفتاح لباب النكاح والله المسؤول
yaj'ala dzalika khalisan liwajhihil karimi amina ma'nan nikahi lughatan wa syar'an an-nikahu lughatan ad-dammu wal wat'u wa syar'an aqdun yatadammanu ibahata wat'in bilafzi nikahin au tazwijin au tarjamatihi arkanun nikahi khamsatun zawjun wa zawjatun wa waliyun wa syahidani wa sighatun wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahmani yang bersifat Ar-Rahman. Kita kalau pengen makan baca bismillah, pengen minum baca bismillah, pengen ngarang baca bismillah, pengen bersetubuh juga baca bismillah itu. Jadi tergantung dari yang kita ingin lakukan, uraiannya, takdirnya. Kalau pengen makan berarti bismillahirrahmanirrahim akulu, dengan mengambil berkah dari nama Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Rahman, yang bersifat Rahim, saya makan. Kalau minum berarti bismillahirrahmanirrahim asyrabu, saya minum dengan mengambil berkah nama Allah yang bersifat Ar-Rahman, yang bersifat Ar-Rahim. Ini pengarang pertama kali dia membuka karangannya menggunakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Uraiannya, takdirnya adalah mu'allifu au aftatihu ta'lifi, dengan menyebut nama Allah atau mengambil berkah dari nama Allah yang bersifat Ar-Rahman, yang bersifat Ar-Rahim, saya mengarang atau saya membuka karangan saya ini. Ini kitab yang ngarang adalah Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh bin Abu Bakar bin Salim Al-Alawi. Beliau merupakan ulama dari Hadramaut dan beliau merupakan daripada ayahnya Al-Habib Umar bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar. Habib Muhammad ini mengarang kitab ini, beliau membuka karangannya pertama kali dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Disunnahkan demikian kita. Setiap kita makan, setiap kita minum atau membuka hal-hal yang baik menurut agama, maka disunnahkan untuk mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yang disebut dengan Allah adalah ada kalimat Bismillahi, kemudian ada kalimat Allahi, Bismillahi, dengan mengambil berkah nama Allah. Siapa itu Allah? Allah adalah alamun ala dzatil wajibil wujudil mustahiqqi di jami'il kamalati. Allah adalah isim alam. Isim alam modelnya kayak Soeharto, isim alam tuh. Sudomo, itu isim alam, itu namanya itu. Jadi yang orang udah tahu disebut dengan isim alam. Nah, Allah ini isim alam. Semua makhluk tahu Allah itu siapa? Tuhannya, udah tahu semua. Sampai orang musyrik, sampai orang kafir, kalau bersumpah pasti menyebutkan kalimat wallahi, demi Allah. Kenapa demikian? Karena mereka tahu bahwa pencipta alam semesta adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu yang disebut dengan Allah adalah alamun, isim alam.
Semua orang tahu, semua makhluk tahu bahwasanya Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Isim alam. Isim alam yang menunjukkan ala dzatil wajibil wujudi, atas zat yang wajib adanya. Kalau Allah wajib adanya. Allah wajib adanya. Dan Allah tidak diciptakan dan Allah tidak menciptakan dirinya sendiri. Allah itu wajib adanya. Allah tidak menciptakan dirinya dan Allah tidak diciptakan oleh yang lainnya. Allah wajib adanya. Kalau kita makhluk, manusia, hewan, tumbuhan, bulan, matahari, bintang, semua adalah boleh ada, boleh kagak. Kalau Allah Subhanahu wa taala adanya wajib. Kalau semua makhluk Allah Subhanahu wa taala adanya boleh ada, boleh kagak. Inilah yang disebut dengan Allah itu adalah alamun. Isim alam ala dzatil wajibil wujudi, atas zat yang wajib adanya. Al-mustahiq li jami'il kamalati, yang berhak mendapatkan semua kesempurnaan-kesempurnaan. Kalau makhluk ada kurangnya. Ada kurangnya. Ganteng-ganteng ada kurangnya. Jelek-jelek ada lebihnya. Kan demikian makhluk tuh. Yang jelek ada lebihnya. Yang bagus juga ada kurangnya. Makhluk demikian. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala adalah sisim alam yang menunjukkan atas zat yang wajib adanya, berhak untuk semua kesempurnaan. Jadi nggak ada yang kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan mengatakan ada sifat kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu adalah isim alam yang menunjukkan atas zat yang wajib adanya, berhak kepada semua kesempurnaan. Kemudian Bismillahi ar-Rahmani. Ar-Rahman adalah Al-Mun'imu bi Jalailin Ni'ami. Disebut dengan Ar-Rahman adalah Al-Mun'imu bi Jalailin Ni'ami. Allah yang memberikan nikmat dengan nikmat-nikmat yang besar. Sementara Ar-Rahim adalah Al-Mun'imu bi Daqaiqiha. Allah yang memberikan nikmat dengan nikmat-nikmat yang kecil. Tangan Allah kasih sama kita, namanya Allah bersifat Rahman. Bergerak-geraknya tangan, namanya Allah bersifat apa? Bersifat Rahim kepada kita. Tangan kita ada, Allah kasih, namanya Allah itu Al-Mun'im bi Jalailin Ni'am. Allah yang berikan nikmat dengan nikmat-nikmat yang besar. Tangan kita bisa bergerak, namanya apa? Ar-Rahim Al-Mun'im bi Daqaiqiha. Allah yang berikan nikmat dengan nikmat-nikmat yang kecil. Jadi yang disebut dengan Ar-Rahman adalah Al-Mun'im bi Jalailin Ni'am. Allah yang berikan nikmat dengan nikmat-nikmat yang besar. Sementara Ar-Rahim adalah Al-Mun'im bi Daqaiqiha. Allah yang berikan nikmat dengan nikmat-nikmat yang kecil. Allah kasih kita mata, namanya Allah bersifat Rahman kepada kita. Allah memberikan kita nikmat-nikmat yang besar. Mata kita bisa melihat, namanya Al-Mun'im bi Daqaiqiha. Allah yang berikan nikmat dengan nikmat-nikmat yang kecil. Tangan ada, namanya Al-Mun'im bi Jalailin Ni'am. Allah yang berikan nikmat dengan nikmat-nikmat yang besar. Kemudian tangan kita bergerak, namanya Allah bersifat Ar-Rahim. Yang disebut dengan Ar-Rahim adalah Al-Mun'im bi Daqaiqiha. Allah yang berikan nikmat dengan nikmat-nikmat yang kecil. Jelas ya? Jadi ada Al-Rahman, kemudian ada Ar-Rahim. Ar-Rahman tadi Al-Mun'imu bi Jalailin Ni'ami. Ar-Rahmanu Al-Mun'imu bi Jalailin Ni'ami. Allah yang berikan nikmat dengan nikmat-nikmat yang besar. Sementara Ar-Rahim adalah Al-Mun'imu bi Daqaiqiha. Allah yang berikan nikmat dengan nikmat-nikmat yang kecil. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi. Segala puji bagi Allah. Enggak disebutkan dengan kalimat Alhamdulil Khaliqi. Enggak disebutkan dengan kalimat Alhamdulir Raziki. Selalu disebutkan dengan kalimat apa? Alhamdulillahi. Tadi yang pertama Bismillahirrahmanirrahim disebut dengan Al-Ibtida'ul Haqiqi. Yang disebut dengan Bismillahirrahmanirrahim tadi adalah Al-Ibtida'ul Haqiqi, permulaan yang hakiki, yang sesungguhnya. Sementara Alhamdulillahirabbil alamin disebut dengan Al-Ibtida'ul Idhafi, permulaan setelahnya, Al-Idhafi, sandarannya. Jadi kalau yang pertama Bismillahirrahmanirrahim disebut dengan
al-ibtida'ul haqiqi. Yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin disebut dengan al-ibtida'ul idhafi. Kenapa demikian pengarang menyebutkan dua kalimat tadi? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, karena iqtidaan bil kitabil azizi wa amalan bil khabaris sahihi, karena mengikuti Al-Qur'an dan mengamalkan hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ikuti Al-Qur'an. Quran pertama kali menyebutkan dengan surah Al-Fatihah, dimulai dengan surah apa? Dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Yang keduanya Alhamdulillahirabbil alamin. Pengarang ngikutin Quran. Jadi awalnya dia mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, menyebutkan dalam karangannya Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua menyebutkan karangannya Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pertama, Bismillahirrahmanirrahim disebut dengan al-ibtida'ul haqiqi. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin disebut dengan al-ibtida'ul idhafi. Bismillahirrahmanirrahim disebut dengan al-ibtida'ul haqiqi. Alhamdulillahirabbil alamin disebut dengan al-ibtida'ul idhafi. Kemudian Rabbil alamina. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Rabbil alamina. Rabbi adalah malikil alamina. Allah Tuhan yang menguasai alam semesta. Yang disebut dengan al-alam adalah kullu ma siwallahi ta'ala. Yang disebut dengan al-alam adalah kullu ma siwallahi ta'ala. Jadi yang disebut dengan alam, semua yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Matahari, alam. Bulan, alam. Bumi, alam. Manusia, alam. Tumbuhan, hewan, semua adalah alam. Jadi semua selain Allah subhanahu wa ta'ala disebut dengan al-alam. Jadi al-alam definisinya adalah kullu ma siwallahi. Semua yang selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, maka disebut dengan al-alam. Rabbil alamin, Allah adalah Tuhan semesta alam. Yang disebut dengan al-alam, alam di sini siapa itu? Al-ins wal jin wal malaikati. Manusia, jin dan malaikat. Jadi al-alam kullu ma siwallah, setiap semua makhluk selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka disebut dengan al-alam. Rabbil alamin, Allah Tuhan semesta alam. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalina. Dan salawat dan salam atas pemimpin kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan salawat menurut bahasa adalah ad-du'a'u bi khairin. Yang disebut dengan salawat menurut bahasa adalah ad-du'a'u bi khairin. Mendoakan yang baik-baik maka disebut dengan apa? Dengan salawat. Jadi salawat lughatan ad-du'a'u bi khairin. Mendoakan yang baik-baik maka disebut dengan salawat. Sementara yang dimaksud di sini adalah Allah mengucapkan salawat, bukannya Allah apa? Bukannya Allah berselawat. Dalam Al-Quran Allah sebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah berselawat. Bukannya Allah berselawat, bukan Allah menyebutkan kalimat Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, bukan. Tetapi yang disebut dengan salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan yang disebut dengan salawat adalah rahmatun makrunatun bit ta'zimi. Rahmat yang diiringi dengan pengagungan. Pada waktu kita bilang Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, maknanya ya Allah, limpahkanlah rahmat yang diiringi dengan pengagungan terhadap pemimpin kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang disebut dengan salawat menurut bahasa tadi ad-du'a'u bi khairin, mendoakan yang baik-baik. Sementara yang disebut dengan kalimat salawat di sini yang dimaksud adalah bukannya mendoakan yang baik, tetapi dari Allah subhanahu wa ta'ala rahmat yang diiringi dengan pengagungan. Kalau dari malaikat, wa minal malaikati istighfarun, dari malaikat adalah istighfar. Sementara wa minal mu'minina tadarruun wa du'aun, dari orang-orang beriman adalah doa.
dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada waktu kita bilang wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin, nah kita mohon kepada Allah agar Allah limpahkan rahmat yang diiringi dengan pengagungan kepada pemimpin kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat Sayyiduna sunnah. Dengan sahabat-sahabat saja disunnahkan kita. Disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, disebutkan dalam kitab Rijal Haulur Rasul, bahwasanya ucapan daripada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Abu Bakrin sayyiduna wa a'taqa sayyidana. Ini kalimatnya, Abu Bakrin sayyiduna, bahwasanya Sayyidina Abu Bakar adalah pemimpin kami. Jadi Sayyidina Umar waktu menyebutkan sahabat beliau, Sayyidina Abu Bakar menyebutkan dengan kalimat apa? Abu Bakrin sayyiduna. Kemudian wa a'taqa sayyidana, dan beliau pun membebaskan pemimpin kami, yaitu Sayyidina Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu taala anhuma. Jadi demikian disunnahkan kita untuk menyebutkan nama sahabat dengan kalimat apa? Sayyiduna, Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Utsman, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, apalagi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama-ulama dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu terutama paling sangat beradab pada waktu menyebutkan nama Nabi Muhammad, tidak langsung Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, tapi pasti selalu diiringi dengan kalimat apa? Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin. Diratib jangan dipakein sayyidina, jangan. Ratib, ratibul atas, ratibul haddad, sudah demikian. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim, sudah demikian. Sudah demikian yang disebutkan, yang dicatatkan oleh sahibul ratib. Jadi jangan pakai kalimat apa? Sayyidina, udah diratib Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala. Bukan interaktif, jangan menyebutkan kalimat apa? Sayyiduna. Sama dengan di tahlil, sama tuh. Jangan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Cukup demikian. Jadi para ulama sangat beradab dalam madhab kita, madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, pada waktu menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menyebutkan dengan kalimat sayyiduna wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin. Kemudian khatimil anbiya'i wal mursalina. Boleh dibaca khatimil anbiya'i wal mursalina, boleh dibaca khatamil anbiya'i wal mursalina. Kalau dibaca khatimil anbiya'i wal mursalina, maknanya adalah mutammimu jami'il anbiya'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad adalah Rasul yang menyempurnakan semua nabi. Jadi kalau kita baca dengan kalimat kasrah taknya ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i, maka maknanya adalah mutammimi jami'il anbiya'i. Dan salawat dan salam kepada pemimpin kaum Nabi Muhammad khatimil anbiya'i, nabi yang menyempurnakan semua nabi. Jadi khatimil anbiya maknanya mutammimi jami'il anbiya'. Atau diperbolehkan kita dengan menggunakan fathah taknya. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalina. Jadi boleh dua. Boleh kita baca khatimil anbiya'i wal mursalina, boleh kita baca khatamil anbiya'i wal mursalina. Dua-duanya boleh kita baca. Boleh kita baca wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalina, atau boleh kita baca wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalina. Yang disebut dengan al-anbiya, anbiya adalah jam'u nabiyyin, jamak dari nabi. Jadi al-anbiya jamak daripada nabi. Siapa yang disebut dengan anbiya? Anbiya adalah insanun uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighihi. Adalah seorang manusia yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa ajaran syariat
dan beliau tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Jadi seorang nabi adalah insanun uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighihi. Seorang manusia yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hukum agama, hukum syariat, dan beliau tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Lakin akan tetapi yajibu alaihi an yukhbira qaumahu bi annahu nabiyyun. Seorang nabi wajib untuk memberitahukan kaumnya bahwasanya dia seorang nabi. Jadi wajib hukumnya itu. Jadi seorang nabi adalah seorang manusia yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hukum agama, tetapi tidak diperintahkan untuk apa? Untuk menyampaikannya, tetapi seorang nabi wajib untuk menginformasikan pada kaumnya bahwasanya dia adalah seorang nabi. Sementara wal mursalina, rasul, siapa rasul itu? Rasul insanun uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi. Adalah seorang manusia yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum agama dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Jadi kalau nabi, Allah berikan wahyu membawa hukum syariat, hukum agama, tetapi tidak diperintahkan untuk apa? Untuk menyampaikan kepada kaumnya. Tetapi kalau rasul, Allah berikan wahyu dengan hukum agama dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Setiap rasul adalah nabi, setiap nabi belum tentu apa? Belum tentu rasul. Jumlah nabi adalah 124.000 nabi. Jumlah sahabat, ada ulama yang mengatakan 313 rasul, ada ulama yang mengatakan 315 rasul. Jadi jumlah para nabi jumlahnya 124.000 nabi. Jumlah rasul pertama adalah ulama sebagian mengatakan jumlahnya 313 rasul, yang kedua 315 rasul. Nah, ini Nabi Muhammad, kata pengarang, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalina. Jadi boleh kita baca khatimil anbiya'i wal mursalina, boleh kita baca khatamil anbiya'i wal mursalina. Boleh taknya diberikan kasrah, boleh taknya diberikan baris fathah. Jadi boleh kita baca wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalina. Boleh kita baca wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalina. Dua-duanya boleh kita baca. Wa ala alihi, dan atas keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahum mu'minu Bani Hashimin wa Banul Muttalibi, yaitu orang-orang mukmin dari kalangan Bani Hashim dan Banil Muttalib. Itu merupakan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa sahbihi, dan juga sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang disebut dengan sahabat? Sahabat adalah man ijtama'a bihi sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa mata 'alal iman wa illam yarwi anhu wa lam tatul suhbatuhu wa lam yaghzu ma'ahu. Sahabat adalah orang yang berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman, ngumpul dengan Nabi dalam keadaan beriman dan meninggalnya atas iman, sekalipun tidak pernah meriwayatkan hadis dari Rasulullah dan tidak lama persahabatannya, dan sekalipun tidak berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disebut dengan sahabat. Jadi sahabat orang yang berkumpul dengan Rasulullah dalam keadaan beriman, meninggalnya dalam keadaan iman, sekalipun tidak meriwayatkan dari Rasulullah, sekalipun tidak lama persahabatannya, dan sekalipun tidak berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sudah disebut dengan apa? Sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattabi'ina, dan juga salawat dan salam kepada at-tabi'in. Siapa yang disebut dengan at-tabi'in? At-tabi'in jam'u tabi'iyyin, jama' tabi'i. Yang disebut dengan tabi'i adalah man ijtama'a bi sahabiyyin wa talat suhbatuhu ma'ahu. Orang yang berkumpul dengan sahabat-sahabat Nabi dan lama perkumpulan persahabatannya. Kalau dengan Rasulullah sekalipun sebentar, maka sudah disebut dengan apa?
sahabat Rasulullah. Kalau zaman tabi'in harus lama bersahabatnya, berkumpulnya dengan sahabat-sahabat Rasulullah, baru disebut dengan apa? Tabi'in. Bedanya demikian. Bedanya kalau sahabat sekalipun sebentar saja bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan iman sampai meninggal beriman kepada Rasulullah, maka disebut dengan sahabat. Sementara tabi'in mesti lama bersahabat dengan sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu, beliau merupakan ulama zaman tabi'in dan beliau merupakan raisut tabi'in, ulama yang menjadi tokoh pada zaman tabi'in tersebut. Jadi kalau tabi'in harus lama bersahabat dengan sahabat-sahabat Rasulullah, sementara sahabat sekalipun hanya sebentar sudah dikategorikan sebagai apa? Sebagai sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting tadi beriman dan meninggalnya dalam keadaan iman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, kalimat wa ba'd ata biha iqtidaan bihi sallallahu alaihi wasallam wa bi ashabihi fa innahum kanu ya'tuna bi asliha lil intiqali min uslubin la akhara. Pengarang menyebutkan kalimat wa ba'du karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabat-sahabat Rasulullah, maka sungguhnya beliau-beliau selalu kalau ingin berpindah dari satu kalimat ke kalimat yang lain menggunakan kalimat apa? Wa ba'du atau amma ba'du. Jadi boleh amma ba'du, boleh dengan kalimat wa ba'du. Ini merupakan ucapan atau kerjaannya Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah selalu demikian. Kalau ingin berpindah dari satu uslub, satu kalimat ke kalimat yang lain, maka sahabat-sahabat Rasulullah dan Rasulullah selalu demikian. Berpindah menggunakan kalimat apa? Kalimat wa ba'du atau kalimat amma ba'du. Oleh karena itu pengarang ini menyebutkan wa ba'du karena beliau mengikuti Rasulullah dan mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian pengarang rahimahullah beliau menyebutkan faqad sa'alani ba'dur raghibina minal ikhwani. Maka sungguh telah meminta kepada aku sebagian orang-orang yang cinta minal ikhwan dari sahabat-sahabat aku. Yang minta adalah sahabat-sahabat beliau. Yang ini semua sahabat-sahabatnya di samping ar-raghibin, cinta as-sadiqin, benar dalam persahabatannya. Ini. Jadi ulama ini, pengarang kitab ini Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz, beliau menyebutkan bahwa beliau diminta oleh sahabat-sahabat beliau yang cinta kepada beliau dan juga persahabatannya benar dengan beliau. Apa yang diminta? An ajma'a ma tajibu ma'rifatuhu ala mubashiri aqdin nikahi. Bahwa aku mengumpulkan sesuatu yang wajib diketahuinya atas orang yang ingin melangsungkan akad nikah. Baik itu sultan, baik itu wakilnya, baik itu qadi atau wali-wali nikah. Nah ini yang merupakan yang diminta oleh sebagian sahabat-sahabat pengarang agar beliau mengumpulkan sesuatu yang wajib diketahui atas orang yang ingin melangsungkan akad pernikahan. Dari apa contohnya? Minal umuril lazimati syar'an, dari perkara-perkara yang wajib secara hukum agama. Contoh seperti apa? Kama arifati syurutil wali. Wali mesti ada syarat-syaratnya, nggak sembarangan tuh. Wa syurutiz zaujati, calon mempelai istri, mempelai perempuan juga mesti ada apa? Syarat-syaratnya, nggak sembarangan. Kemudian masalah iddahnya, masalah berakhir iddahnya, nggak boleh sembarangan. Nikahin janda nggak boleh sembarangan, mesti udah habis apa? Udah habis masa iddahnya. Iddahnya belum habis, dinikahin hukumnya apa? Tidak sah pernikahannya. Jadi itulah yang diminta oleh sebagian sahabat-sahabat beliau agar beliau mengumpulkan sesuatu yang wajib diketahuinya atas orang yang ingin melangsungkan akad pernikahan dari perkara-perkara yang wajib secara hukum agama. Jadi nggak boleh sembarangan. Saksi nggak boleh sembarangan. Saksi nggak boleh fasik saksi. Fasik apa artinya? Al-kharij an ta'atillah, orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saksi pakai gelang, enggak sah. Saksi pakai cincin emas, enggak sah.
Saksi pakai kalung, agak sah. Saksi pakai apa lagi? Misalnya pakai hal-hal yang Allah haramkan, itu nggak sah semuanya. Kecuali sudah apa? Sudah tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya pakai gelang, copot gelangnya. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat dan nasuha, baru sah menjadi apa? Jadi saksi. Jadi kagak boleh sembarangan. Jadi harus sesuai dengan hukum agama. Oleh karena itu pengarang di sini diminta oleh sebagian sahabat-sahabatnya yang benar persahabatannya untuk mengumpulkan sesuatu yang wajib diketahuinya atas orang yang ingin melangsungkan akad pernikahan dari perkara-perkara yang wajib secara hukum agama. Ala madhabil imam Syafi'i, tetapi dengan madhab siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ini Al-Imam Asy-Syafi'i, nama beliau adalah Al-Imam Muhammad. Nama beliau Muhammad. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman ibn Syafi' ibn As-Sa'ib. Jadi nama beliau bukannya Asy-Syafi'i, tapi nama beliau adalah siapa tadi? Muhammad. Al-Imam Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman ibn Syafi' ibn As-Sa'ib. Ini Syafi' dan As-Sa'ib, Al-Imam Syafi', Al-Imam As-Sa'ib, ini keduanya adalah masuk Islam pada waktu perang Badar. Pada waktu sebelum perang Badar, maka keduanya ini masuk dalam agama Islam, yang merupakan kakek dari kakeknya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jadi nama Al-Imam Asy-Syafi'i adalah Al-Imam Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman ibn Syafi' ibn As-Sa'ib. Inilah yang dinisbahkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi nama beliau bukan Asy-Syafi'i, bukan, tapi nama beliau adalah Al-Imam Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman ibn Syafi' ibn As-Sa'ib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Diingat-ingatin tuh, Imam Syafi'i namanya bukan Syafi'i, tapi namanya adalah Al-Imam Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman ibn Syafi' ibn As-Sa'ib. Jadi nisbah beliau kepada kakek beliau itu, yaitu Al-Imam Syafi'. Jadi Al-Imam Syafi' ibn Sa'ib, kedua-duanya sahabat Nabi, masuk Islam pada waktu perang Badar. Jadi inilah yang nisbahkan nama daripada Al-Imam Asy-Syafi'i pada kakek beliau, yaitu Al-Imam Syafi' ibn Sa'ib. Ulang lagi ya, nama Al-Imam Asy-Syafi'i adalah Al-Imam Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman ibn Syafi' ibn As-Sa'ib. Jadi nama beliau Al-Imam Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman ibn Syafi' ibn As-Sa'ib. Nisbah beliau dinisbahkan pada siapa itu? Kepada kakek beliau yang bernama Al-Imam Syafi' ibn As-Sa'ib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian pengarang menyebutkan kalimat radhiyallahu anhu. Nah, maka pengarang menyebutkan dengan kalimat radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu anhu, wa laysat taraddi min khususiyatis sahabah. Kalimat radhiyallahu ta'ala anhu tidak khusus hanya untuk sahabat-sahabat Nabi saja. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau At-Tuhfah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan wa yusannu taraddi wa tarahhumu ala kulli khairiyyin walau ghaira sahabiyyin. Disunnahkan untuk menyebutkan kalimat radhiyallahu anhu atau rahimahullah atas setiap orang yang baik sekalipun dia bukan merupakan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut nama ulama, disunnahkan untuk menyebutkan kalimat apa? Radhiyallahu anhu wa rahimahu. Disunnahkan demikian. Yang sering kita bilang rahimahullah atau Allah yarhamuh. Disunnahkan demikian menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Sebutkan nama ulama siapa? Syiah Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu atau rahimahullahu. Jadi diperbolehkan dan disunnahkan menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu ta'ala anhu untuk kerap kali menyebutkan setiap nama orang-orang baik, maka disebutkan setelahnya dengan kalimat apa tadi? Radhiyallahu anhu atau rahimahullahu. Disunnahkan demikian. Jadi nggak mesti sahabat, tapi sekalipun ulama sampai zaman sekarang ini atau orang-orang baik yang kita kenal, sebutkan nama orang-orang baik, kita sebutkan radhiyallahu anhu wa rahimahu, atau dengan dua-duanya diperbolehkan atau salah satunya pun diperbolehkan radhiyallahu anhu atau rahimahullahu.
kita kalau dengar nama sahabat disunnahkan menyebutkan kalimat radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar, semua ulama-ulama sampai zaman sekarang disebutkan. Manakala mereka disebutkan namanya, maka disunnahkan untuk menyebutkan kalimat apa? Radhiyallahu anhu. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, Al-Imam Malik radhiyallahu anhu, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Disunnahkan demikian untuk at-taraddi disebutnya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan bahwasanya yusannut taraddi wa tarahhumu ala kulli khairiyyin walau ghaira sahabiyyin. Disunnahkan untuk menyebutkan kalimat radhiyallahu anhu atau rahimahullahu atas setiap orang yang baik sekalipun bukan merupakan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi sunnah tuh, sunnah kita manakala mendengar nama orang baik disebutkan, maka sunnah untuk menyebutkan kalimat apa? Radhiyallahu anhu atau kalimatnya rahimahullahu. Disunnahkan demikian. Yang sering Allahu yarhamuh diperbolehkan, sama disunnahkan demikian. Jadi boleh radhiyallahu anhu atau rahimahullah atau Allah yarhamuhu. Sebut nama orang tua kita misalnya, fulan orang tua kita, sebutin radhiyallahu anhu wa rahimahu. Sunnah demikian. Yang penting dia orang apa? Yang penting dia orang baik. Disunnahkan demikian. Ini merupakan pendapat daripada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu taala anhu dalam kitab beliau Tuhfatul Muhtaj, yang mengatakan yusannu taraddi wa tarahhumu ala kulli khairiyyin walau ghaira sahabiyyin. Disunnahkan untuk menyebutkan kalimat radhiyallahu taala anhu atau rahimahullahu atas setiap orang yang baik sekalipun bukan merupakan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah kita tuh. Nanti kalau nyebut nama ulama, nama orang tua, nama orang soleh, nama tetangga, tapi yang baik-baik, yang soleh-soleh, maka disunnahkan untuk menyebutkan kalimat radhiyallahu anhu atau rahimahullah. Kalau perempuan tinggal ganti radhiyallahu anha atau rahimahullah, diganti dengan kalimat ha. Maka kata pengarang Al-Habib Muhammad, beliau mengatakan fa'ajabtuhu ila dzalika. Pas beliau diminta, ini kebiasaan ulama demikian. Kalau udah diminta pasti apa? Fa'ajabtuhu ila dzalika. Maka aku penuhi kepada permintaannya tuh. Jadi nggak mau antar, nggak mau, diminta langsung. Kenapa demikian? Karena ini merupakan kerjaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerjaannya sahabat-sahabat sampai tabi'in demikian, ulama-ulama demikian. Kalau diminta apa? Langsung dipenuhin. Jadi beliau Al-Habib Muhammad, setelah beliau diminta radhiyallahu taala anhu, fa'ajabtuhu ila dzalika, maka aku penuhilah permintaan sebagian daripada sahabat-sahabat aku. Wa katabtu hadhil waraqati, langsung aku tulis lembaran-lembaran kertas ini, samaituha al-miftaha libabin nikahi. Aku namainya, nama kitab ini al-miftah libabin nikah, kunci untuk pintu pernikahan. Jadi beliau menyusun kitab ini dan beliau berikan nama kitab ini disebut dengan al-miftah libabin nikah, yang maknanya adalah kunci untuk pintu pernikahan. Jadi sekarang yang kita baca ini kitabnya namanya apa tadi? Al-Miftah Libabin Nikah. Artinya kunci untuk pintu pernikahan. Yang udah kawin apalagi, yang belum apalagi, mesti mengetahui tentang hukum ini semua. Wallahul mas'ulu an yaj'ala dzalika khalisan liwajhihil karimi. Dan kepada Allah lah yang diminta agar Allah menjadikan yang aku tulis ini, kata pengarang, menjadi ikhlas hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Aminah, kabulkanlah ya Allah. Sunnah kita tuh, sunnah setiap kali ada doa, permintaan, sunnah disestempel dengan kalimat apa? Kalimat amin. Sunnah demikian. Setiap ada permohonan, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sunnah distempel dengan kalimat apa?
kalimat amin. Kalimat amin merupakan maknanya istajib ya Allah, kabulkanlah ya Allah, perkenankanlah ya Allah. Ini pengarang demikian beliau. Beliau katakan, wallahul mas'ulu an yaj'ala dzalika khalisan liwajhil karim. Terakhir beliau tutup dengan kalimat apa? Amin. Artinya kabulkanlah ya Allah, perkenankanlah ya Allah. Jadi kitab ini tentang nikah atas madhab daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Asy-Syafi'i nama beliau Al-Imam Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman ibn Syafi'i ibn As-Sa'id. Sampai Syafi'i pakai ibn. Jadi Al-Imam Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman ibn Syafi'i ibn As-Sa'id. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i nisbah beliau kepada siapa? Kepada kakek beliau yang bernama Al-Imam Syafi'i ibn As-Sa'id. Yang keduanya merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk Islamnya pada Yaum Badrin, pada waktu perang Badar. Jadi sunnah demikian, kita pada waktu menyebutkan nama ulama atau nama orang baik, sunnah untuk menyebutkan kalimat apa? Radhiyallahu anhu atau kalimat rahimahullah. Kalau perempuan tinggal ganti radhiyallahu anha atau rahimahallah. Misalnya dua orang, radhiyallahu anhuma atau rahimahumallah. Tiga orang, rahimahumullah atau radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi bukan sahabat aja, bukan ulama aja, pokoknya ala kulli khairin. Setiap orang yang baik sebutkan namanya, sudah berpulang ke rahmatullah, maka sunnah disebutkan dengan kalimat at-taraddi wa tarahhum. Kalimatnya radhiyallahu anhu wa rahimahu atau kalimatnya rahimahullah. Jelas ya? Kemudian an-nikahu. Makna nikahi lugatan wa syar'an. Makna dari nikah secara bahasa dan secara hukum agama. An-nikahu lugatan ad-dhammu wal wad'u. Nikah secara bahasa adalah ad-dhammu. Ad-dhammu bergabung. Wal wad'u bersetubuh. Yang disebut dengan nikah menurut bahasa adalah ad-dhammu wal wad'u, bergabung dan bersetubuh. Wa syar'an, sementara yang disebut dengan hukum agama, yang disebut dengan nikah dalam hukum agama adalah aqdun yatadammanu ibahata wad'in bilabzi nikahin au tazwijin au tarjamatihi. Satu akad yang meliputi diperbolehkannya persetubuhan. Diperbolehkan tuh, diperbolehkan persetubuhan, tapi harus dengan apa? Bilafzi nikahin, harus dengan lafaz nikah, ankahtuka, au tazwijin, atau dengan lafaz kalimat tazwijin, zawwadtuka. Kemudian au tarjamatihi, atau terjemahnya, saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau. Tuh. Jadi yang disebut dengan nikah secara hukum agama adalah satu akad yang meliputi diperbolehkannya persetubuhan. Harus akad dulu, baru kemudian boleh apa? Boleh bersetubuh, jangan dibalik, jangan. Jadi akad dulu baru bersetubuh, jangan bersetubuh dulu baru apa? Baru akad, nggak boleh, haram. Bukan nikah tuh, zina namanya itu, perzinahan. Yang disebut dengan nikah adalah akadun. Yatadammanu ibahata wad'in bilabzi nikahin au tazwijin au tarjamatihi. Satu akad yang meliputi, yang mencakup, diperbolehkan persetubuhan dengan lafaz nikah, ankahtuka, saya nikahi engkau, atau au tazwijin dengan lafaznya zawwadtuka, atau au tarjamatihi, atau dengan terjemahnya, saya nikahkan engkau atau saya kawinkan engkau. Jadi itulah yang disebut dengan nikah, satu akad yang meliputi, yang mencakup, diperbolehkan persetubuhan dengan lafaz nikah atau lafaz tazwid atau dengan terjemahnya. Diulang ya. Yang disebut dengan nikah secara bahasa ad-dhammu wal wad'u. Tadi ad-dhammu, apa makna tadi ad-dhammu? Ad-dhammu bergabung, wal wad'u bersetubuh. Wa syar'an, hukum syara yang disebut dengan nikah adalah tadi apa? Aqdun, satu akad yatadammanu, yang meliputi, yang mencakup ibahata wad'in, diperbolehkannya
persetubuhan bilabzi nikahin dengan lafaz nikah, au tazwijin atau lafaz tazwij, au tarjamatihi atau terjemahnya. Jadi boleh ankahtuka atau boleh zawwattuka atau terjemahnya saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau. Itulah yang disebut dengan nikah dalam hukum agama, yaitu akdun yatadammanu ibahata wat'in bilabzi nikahin au tazwijin au tarjamati. Ulang lagi ya. An-nikah lugatan ad-dammu wal wad'u. Yaitu apa maknanya? Ad-dammu bergabung, wal wad'u bersetubuh. Sementara yang disebut dengan nikah dalam syar'an hukum agama aqdun. Aqdun apa aqdun? Satu akad yatadammanu yang meliputi, yang mencakup ibahata wad'in, diperbolehkannya persetubuhan bilabzi nikahin dengan lafaz nikah, au tazwijin atau lafaz tazwij, au tarjamatihi atau terjemahnya. Boleh ankahtuka, boleh zawwattuka atau maknanya terjemahnya saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau. Itulah yang disebut dengan nikah dalam hukum agama aqdun yatadammanu ibahata wad'in bilabzi nikahin au tazwijin au tarjamati. Jelas ya? An-nikah lughatan ad-dammu wal wad'u. An-nikah syar'an aqdun yatadammanu ibahata wad'in bilabzi nikahin au tazwijin au tarjamati. Coba bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nikahu lughatan ad-dammu wal wad'u. An-nikahu lughatan ad-dammu wal wad'u. An-nikahu lughatan ad-dammu wal wad'u wa syar'an aqdun yatadammanu ibahata wad'in bilabzi nikahin au tazwijin au tarjamatihi wa syar'an aqdun yatadammanu ibahata wad'in bilabzi nikahin au tazwijin au tarjamatihi wa syar'an aqdun yatadammanu ibahata wad'in bilabzi nikahin au tazwijin au tarjamatihi. An-nikahu lughatan ad-dammu wal wad'u. An-nikahu lughatan ad-dammu wal wad'u. An-nikahu lughatan ad-dammu wal wad'u wa syar'an aqdun yatadammanu ibahata wad'in bilabzi nikahin au tazwijin au tarjamatihi wa syar'an aqdun yatadammanu ibahata wad'in bilabzi nikahin au tazwijin au tarjamatihi. Menutup semua kitabnya. Ma'nan nik ayat itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bareng-bareng ya, tuntut. Ma'nan nikahi. Baca bareng. Tuntut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nan nikahi. Makna nikahi lughatan gitu. Lughatan ad-dammu wal wad'u. Tahu nikah doang sih. Ayo ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Makna nikahi lughatan ad-dammu wal wad'u wa
syar'an aqdun yatadammanu ibahata waqtin bilafzi nikahin au tazwijin au tarjamatihi. Lagi, an-nikahu lughatan ad-dammu wal wad'u wa syar'an aqdun yatadammanu ibahata waqtin bilafzi nikahin au tazwijin au tarjamatihi. Lagi, an-nikahu lughatan ad-dammu wal wad'u wa syar'an aqdun yatadammanu ibahata waqtin bilafzi nikahin au tazwijin au tarjamatihi. Terjemahin sekarang. An-nikahu lughatan ad-dammu wal wad'u nikah bergabung dan bersetubuh, wa syar'an aqdun yatadammanu ibahata wad'in bilafzi nikahin au tazwijin au tarjamatihi. Dan secara hukum syariat agama, akad yang meliputi diperbolehkan persetubuhan dengan lafaz nikah atau tazwij atau lagi sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. An-nikahu lughatan ad-dammu wal wad'u wa syar'an aqdun yatadammanu ibahata waqtin bilafzi nikahin au tazwijin. Lagi, an-nikahu lughatan ad-dammu. Itu barisnya diperhatiin tuh. Diperhatiin barisnya tuh. An-nikahu lughatan ad-dammu wal wad'u wa syar'an aqdun yatadammanu ibahata. Tuh, perhatiin tuh. Ibahata waqtin. Ibahata waqtin bilafzi nikahin au tazwijin au tarjamatihi. Lagi ya, an-nikahu lughatan ad-dammu. Mimnya pakai tasdid tuh, mimnya tuh. Ad-dammu wal wad'u wa syar'an aqdun yatadammanu. Mimnya juga sama, ada tasdidnya mimnya tuh. Yatadammanu ibahata waqtin bilafzi nikahin au tazwijin au tarjamatihi. Bangun lagi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. An-nikahu lughatan al-dammu wal wad'u wa syar'an aqdun yatadammanu ibahata waqtin bilafzi nikahin au tazwijin au tarjamatihi. Lagi, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. An-nikahu lughatan ad-dammu wal wad'u wa syar'an aqdun yatadammanu ibahata waqtin bilafzi nikahin au tazwijin au tarjamatihi. Lagi, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An-nikahu lughatan ad-dammu wal wad'u wa syar'an aqdun yatadammanu ibahata waqtin bilafzi nikahin au tazwijin au tarjamatihi. Bilafzi nikahin, bukan bilafzin. Bilafzi. Nah, zi. Uzoknya kasrah. Bilafzi nikahin au tazwijin au tarjamatihi. Sekarang diartiin sekarang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. An-nikahu lughatan ad-dammu wal wad'u nikah
doang sih. Jelas ya udah ya. Zaki ya kencang bersetubuhnya Zaki. Kemudian sekarang arkanun nikahi, rukun-rukun nikah sekarang. Rukun-rukun nikah khamsatun. Pengarang rahimahullah Al-Habib Muhammad bin Hafiz beliau katakan rahimahullah radhiyallahu anhu, beliau katakan arkanun nikahi, rukun-rukun nikah. Arkanun nikahi khamsatun. Rukun-rukun nikah itu ada 5. Zaujun yang pertama, ada calon mempelai pria. Wa zaujatun yang kedua, calon mempelai perempuan, wanita. Yang ketiga, wa waliyun, ada walinya. Yang keempat, wa syahidani, 2 orang saksi laki-laki. Yang kelima, wasiratun, harus ada siratnya, ada kalimatnya itu. Itu 5 yang merupakan rukun nikah. Jadi rukun nikah ada 5. Yang pertama, zaujun, calon mempelai pria. Yang kedua, wazaujatun, calon mempelai wanita. Yang ketiga, wawaliyun, wali. Yang keempat, wasyahidani, 2 orang saksi laki-laki. Yang kelima, wasiratun, sirat atau kalimat nikah. Ulang lagi, rukun nikah itu ada 5. Yang pertama, zaujun, calon mempelai pria. Yang kedua, wazaujatun, calon mempelai wanita. Yang ketiga, wawaliyun, seorang wali. Yang keempat, wasyahidani, 2 orang saksi. Yang kelima, wasiratun, sirat atau kalimat nikah. 5 tuh ya. Ulang bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanun nikahi khamsatun, zaujun wa zaujatun wa waliyun wa syahidani wasiratun. Arkanun nikahi khamsatun, zaujun wa zaujatun wa waliyun wa syahidani wasiratun. Arkanun nikahi khamsatun, zaujun wa zaujatun wa waliyun wa syahidani wasiratun. Rukun-rukun nikah itu ada 5. Yang pertama, keempat, siapa keempat tuh? 5. 4 lagi. 5 kurang 1, 4. Kita ulang. Arkanun nikahi khamsatun, rukun-rukun nikah itu ada 5. Zaujun, calon mempelai pria. Wa zaujatun, yang kedua calon mempelai wanita. Wa waliyun, yang ketiga seorang wali. Wa syahidani, yang keempat 2 orang saksi laki-laki. Wasiratun, yang kelima ada kalimat nikah. Ulang dari awal lagi tadi. An-nikahu lughatan ad-dammu wal wad'u wa syar'an aqdun yatadammanu ibahata waq'in bilafzi nikahin au tazwijin au tarjamatihi. Manain, ambilin. Nikah secara bahasa bergabung dan bersetubuh, dan dalam hukum syariat, hukum agama, akad yang meliputi diperbolehkan persetubuhan dengan atas nikah atau tazwij atau terjemahnya. Arkanun nikahi khamsatun, zaujun wa zaujatun wa waliyun wa syahidani wasiratun. Rukun-rukun nikah ada 5. Yang pertama, calon mempelai pria. Yang kedua, calon mempelai wanita. Yang ketiga, seorang wali. Yang keempat, 2 orang saksi laki-laki. Yang kelima, sirat atau kalimat nikah. Jelas ya?
wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومولتي وتلهمني رشدي وترزقني علما يقيني توفقني لحسن عبادتي بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها منها ليوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لي أمري وتكشف قربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر ذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتمي وبالرحمة ادخلني بدار إقامتي عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بإجابتي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.